logika post hoc ya. Apa itu? Ini silakan baca sendiri teman-teman ya. Post hoc merupakan suatu bentuk logika informal yang dimana pada suatu peristiwa yang terjadi akan diasumsikan pada penyebab peristiwa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Hanya berita ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa ada salah satu santri yang dipukul sampai teman-teman. Karena apa? Berikan dulu ya. Apabila Nabi Muhammad SAW duduk, apa yang tergambar di kepala kalian apabila melihat misalkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ngebul-ngebulan mereka? Apakah kalian akan ikuti Nabi Muhammad SAW ataukah kalian akan mencela Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai hati nurani. Kita suruh membayangkan sama Riplas, Nabi ngeses bos ya. Ya. Dengan para sahabat semuanya ngeses bos, ngebul kumpul ngeses bareng-bareng ya kan. Bayangkan apakah akan kalian ikuti yang diinginkan Riplas? Pak, jawabannya tentu nggak akan kalian ikuti begitu. Tentu mas. Gimana ada itu orang Rasulullah itu panutan kan gitu ya, berarti sudah disyariatkan kalau begitu bos ya. Tambah sih kan mas. Ya berarti hukumnya malah antara sunnah dan wajib kalau kayak gitu. Pakai hati nurani katanya ya, hati nurani seorang muslim ya pasti mengikuti Nabi ya. Mengikuti bos, jadi panutan. Yang enggak benar itu Anda. Kenapa Anda harus memakai Nabi sebagai contoh? Wah, ya kan? Demi apa? Demi membela narasi Anda, sehingga Nabi pun akan Anda salahkan, bukan itu bos ya? Ini kan kurang ajar ini, ya kan? Nabi pun akan disalahkan oleh Riplas jika tidak cocok dengan kehendak Riplas kan begitu bos ya. Ini lama-lama Riplas protes nanti Nabi nikah 9 protes gimana hati nurani kalian gitu nanti. Ya kan orang andai kan dia mencontohkan Nabi ngeses saja dia nggak setuju nggak akan dituruti katanya bos. Ya sudah jadi Nabi sendiri Anda. Nggak bakal bisa jawab kalian. Nggak usah. Sudah apa jawab, cuma jawab begitu apanya. Anda yang salah menjawab apa analoginya salah Anda ya kan. Analoginya itu loh. Ya. Nabi Muhammad SAW kepada salah satu saja dari keempat imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i, dia misalkan dia lepas dari kajian gitu langkok sebatang di rokok dicontohkan mas. Ngesesnya ini jangan jauh-jauh katanya. Pinter kayaknya Imam 4 madhab katanya bos. Andai kan ngeses habis ngajar ngeses ngebul-ngebul katanya bos, gimana bayangkan gini loh, kenapa mereka nggak ngeses kan gitu bos. Kenapa Nabi nggak ngeses, kenapa para sahabat kan nggak ngeses? Karena ngeses itu belum masuk di dunia Arab waktu itu. Kado sih. Belum masuk. Memang sejarah ses ini di 600 tahun, abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi ketika ses ini masuk ke Arab itu pada sekitar abad 16 dan 17 Masehi. Jadi 4 madhab itu masih ya belum lah. Kami sudah tonton full ya. Riplas ini menyalahkan. Kemudian ada santri ngeses sambil baca kitab. Nggak sopan di depan kitab. Dulu Riplas ini menganggap kitab itu katanya buku. Oh iya bos. Ya kan? Seperti kitab buku, bahasa Arabnya buku, sama aja kayak buku-buku biasa. Itu nggak ada keramat-keramatnya sama sekali. Ada keramat-keramat sekali. Giliran ada santri yang ngeses keramat katanya. Pelimplang berarti bos. Ya intinya jika itu bisa menghujat lawannya, dia akan putar balik hal itu gitu loh. Kan pengagumnya kan ruai bodoh ya kan. Pakai dot aja. nggak sadar dia kalau pakai dot dikiranya memuji, udah pakai D saja. Kemudian di sini Riplas juga menyalahkan ses ini kasus yang terjadi itu di pondok pesantren itu sampai yang santri itu sampai terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan bos ya. Itu sebabnya katanya gara-gara ses katanya bos. Kasusnya kan gara-gara minta ses gak dikasih. Jadinya penyebabnya adalah ses ini. Jadinya semua perilaku buruk ini sumbernya adalah ses ini. Kayak gitu bos. Berarti kan
Jadi seakan-akan Harry Pras ini kejelekan semua dari pokoknya semua pesantren-pesantren yang memperbolehkan ngeses ini sudah rusak, nggak bakal jadi apa-apa. Oh, akhirnya dilarang, jangan sampai mondok di yang diperbolehkan. Nggak bakal jadi apa-apa anak Anda. Paling jadi pengangguran, malah jadi kayak gitu, malah jadi predator kayak gitu. Predator. Kayak gitu. Ya kan? Jika Anda satu penyebab dipukul rata, satu sebab kejadian, kemudian Anda memukul rata setiap kejadian adalah ini penyebabnya. Ini merupakan kecacatan berpikir ya, kecacatan logika. Ini adalah logika post hoc ya. Apa itu? Ini silakan baca sendiri teman-teman ya. Post hoc merupakan suatu bentuk logika informal yang dimana pada suatu peristiwa yang terjadi akan diasumsikan pada penyebab peristiwa lain semata-mata karena peristiwa tersebut terjadi secara berdekatan. Ini kecacatan logika yang salah teman-teman ya. Semua rata-rata logika Harry Pras secara khusus dan logika para Wahablah itu secara umum rata-rata pakai ini, logikanya pasti post hoc dia, post hoc ya kan, dia mengaitkan suatu kejadian ya kan, terus dari satu kejadian yang lain yang berdekatan. Akhirnya dia menyimpulkan semua kejadian-kejadian ini dari satu kejadian itu, gitu bos. Karena ada sebuah kejadian buruk yang diakibatkan oleh satu penyebab. Kemudian dia menyamaratakan semua kejadian buruk dari satu sebab ini. Ini namanya cacat logika ya, post hoc teman-teman ya. Itu logikanya kacau kayak gitu. Jangan diikuti orang-orang kayak gini. Kalau kita nanti kenapa kayak gitu? Nanti kita bisa diserang balik. Nah, gini saja, dibalikkan begini. Yang dibalik ini. Umat Islam karena berbeda mazhab, Mas ya. Umat Islam ini Anda tahu sendiri, gakur ya kan, saling membasmi teman-teman ya. Saling membasmi. Kemudian kalau pakai logika post hoc, maka yang disalahkan siapa? Ini Islamnya, maka jauhilah Islam. Karena Islam inilah sumber kekacauan. Nah, begitu nantinya. Kalau kita pakai logika post hoc, sama kayak Harry Pras tadi, dia pakai logika itu, jika dibalikkan, nah kacau jadinya kan. Oke. Kemudian Harry Pras juga mengatakan bahwasanya kiai yang jadi contoh, ustadz yang jadi contoh, semuanya dijadikanlah itu penyebab. Jadi penyebab terjadinya kejadian ini, kasus ini adalah kiainya dan ustadznya karena ngeses itu. Nah, ini juga kesalahan berpikir teman-teman, logika cacat ya, logika dungku ya. Ini logika dungku teman-teman ya. Ini dinamakan ad hominem teman-teman ya. Ini logika ad hominem. Ad hominem merupakan suatu bentuk kedungkuan logika yang dimana pada saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan membahas pribadi orang lain atau menyerang secara personal. Nah, ini juga logika yang salah teman-teman ya. Jika kalian berpikir seperti itu, maka banyak. Jika dikembalikan lagi, maka kelompok Anda yang lebih banyak akan melakukan hal itu. Ya. Lebih banyak menyerang ke personalnya. Kalau personalnya, personalnya. Ya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Kami balikkan lagi. Di Saudi, negara yang katanya paling Islami peraturannya, katanya sih ya. Paling sunnah. Paling sunnah, paling sesuai syariat katanya, syariat Islam terbaik katanya, ya kan? Tapi sekarang nggak kayak gitu. Kita balikkan lagi, nggak usah kita buka, ya. Simbol emansipasi, ya. Perempuan Arab Saudi sudah mulai ngeses, oh ya. Atas nama kebebasan, para wanita Saudi sudah mulai ngeses di tempat umum. Ngeses adalah perayaan kebebasan perempuan, ya kan? Perempuan Arab Saudi mulai berani ngeses di tempat umum. Oh, nikmati kebebasan. Perempuan Arab Saudi ini ngeses di tempat umum. Nah, jadi semuanya mereka itu, ya, mereka. Berarti di Arab Saudi ini adalah sumber keburukan. Ya kalau memang kata Harry Pras ya, itu sumbernya kan dari situ, sumbernya. Semuanya jelek, nggak ada yang baik. Sumbernya dari situ, sumber segala
keburukan itu dari sini, kejadian gini ya kan, Wah. kejadian gini jadi penjahat, jadi apalah ini semuanya dari Seperti situ itu, ya. Tolak ukurnya seperti itu, Bos, rusak, kacau. Makanya Bos. itu post hoax tadi itu sudah logika berpikirnya sudah salah teman-teman ya. Aduh. Menggiringnya. Kenapa Hari Plus menggiring seperti itu? Ya karena dia kelupuk dan dipuja oleh orang-orang bluguduk itu. Semua pemujanya yang komentar itu, alhamdulillah Bang Hari Plus mendakwakan tauhid begini-begini, itu semuanya orang bluguduk semua. Nggak ngerti apa-apa, cara berpikir juga nggak ngerti, menggiring opini juga nggak ngerti, asal aja menggiring sudah. Pokoknya ada kejadian satu sama ratakan, ada kejadian satu sama ratakan, gitu saja mereka itu teman-teman ya. Bahkan nggak segan-segan, mereka ingin membawa Nabi untuk membela mereka dengan mencontohkan bahwasanya Nabi sambil ngeses-ngeses katanya. Nah, dengan para sahabat katanya, kita suruh membayangkan, terus kita suruh menolak gitu loh, Mas. Suruh menolak bahwasanya itu nggak benar Nabi itu. Dan suruh gitu kan katanya. Iya. Ibaratnya pikir pakai hati katanya kan begitu. Kalau Nabi yang melakukan ngapain pikir pakai hati? Berarti kan tuntunan. Ya sudah tuntunan ngapain kita kan gitu. Ya kan? Ya gitu teman-teman ya. Kami ulang lagi ya teman-teman ya. Ini pertanyaan ke Syekh Muhammad Soleh Munajjid. Ma hukmul fatwa bi ghairi ilmin? Apa hukum fatwa tanpa ilmu? Ini para ruwaibidah ini ya. Khusus untuk para ruwaibidah. Atau juga para ustadznya juga kalau nggak pakai dalil. Sama aja kayak ini. Ini katanya Soleh Munajjid ada 2 dosa besar, Bos ya. Dosa besar yang pertama al-jur'atu 'alal kadhibi wal iftira'u 'ala Allah, Bos ya. Apa, Bos? Bohong. Mendukung kebohongan, Bos ya, dan berkhianat kepada Allah. Kayak gitu, Bos. Iya, Bos, berarti Ya. kan dusta. Dusta. Itu dosa yang pertama. Kemudian dosa yang kedua, al-kabiratu as-saniyatu iqwa unnasi wa idlaluhum. Menipu manusia dan menyesatkannya. Itu teman-teman ya. Maka Itu dosanya. Kami nggak usah baca semua lah ya. Dalilnya banyak di sini ya kan. misalkan memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta, bawa-bawa yang nggak ada, Nabi dibawa-bawa Analoginya itu suruh terlalu bayangin. loncatnya jauh. Terus biasanya dipakai oleh mereka ini begini. Kamu kenapa ngeses? Kamu yakin nggak ngeses ini baik apa enggak? Gitu Bos, kan Bos? Iya. Kalau kamu yakin, kamu nggak usah bayangkan. Kamu coba kalau itu ngeses itu baik, suruh anak istrimu ngeses. Lo, ya nggak Nah, mungkin. Bos. begitu katanya. Nah, kenapa kamu nggak mau? Berarti kamu yakin bahwasanya ngeses itu buruk. Nah, logikanya mereka pakai itu. Ya dibalikkan saja. Jika standar kebaikan itu kita harus menyamakan dengan orang lain, ya Bos ya. Maka kita balik, coba begini. Pakai baju koko itu baik enggak? Baik, Bos. Baik. Ya sudah, kalau ya sudah. Jika memang pakai baju koko itu baik, suruh istrimu pakai baju koko. Ya nggak mungkin mau Nah, nggak mungkin kan begitu, Pak. Ya, sama dengan itu. Makanya itu kayak gitu logikanya. Ada saya dengar kalanya Pak Pauli bahasa lama kayak pakai logika itu. Logika mereka itu standar di bawah standar mereka itu. Pak kalau Pak ngiring logika itu mas pasti kacau. Logikanya seakan-akan ya masuk akal padahal standar di bawah standar mereka itu. Ya seumpama kita kerja itu baik enggak? Baik. Kerja kuli batu itu baik enggak untuk menafkahi keluarga? Baik, Bos. Baik, ya sudah suruh anak istrimu kerja kuli batu. Ya, nggak mungkin kan? Nah, oke, itu saja Bos dari ini Bos. Mungkin itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan pikiran kita lebih cerdas lagi dalam berpikir sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.